Hey guys, mungkin kamu udah coba buka bisnis nih dan pengen cari cara untuk mengembangkan bisnis kamu lagi ke next level. Nah, video ini saya akan sharing beberapa tips yang saya implementasi dari masa kuliah sampai sekarang ya. Tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya ya. Terima kasih. Dan juga saya mau minta bantu kamu untuk coba check out ke brand saya ya. Bagi kalian yang butuh perlengkapan rumah dan ATK, bisa langsung klik link. Atau kalian bisa search di marketplace dengan tekan United Kids. Nah, sebelumnya tuh ada beberapa orang dan teman saya tanya juga, kenapa saya pengen sharing beberapa tips yang saya pelajari dan ilmunya itu kepada orang lain ataupun kepada orang lain yang saya kenal ya. Nah, yang saya harapkan untuk ilmu yang saya bisa sharing ke kamu tuh, kamu bisa gunain dan implementasi sehingga bisnis kamu semakin berkembang, jadi kamu bisa menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak kepada orang yang membutuhkannya ya. Oke? Dan kita langsung masuk ke topik aja. Pertama, yang perlu kamu tahu adalah mengetahui produk apa yang diminati di lokasi kamu. Nah, untuk yang step ini, itu bisa secara simpel langsung. Kamu bisa langsung pergi coba survei di lokasi kamu aja. Mungkin di supermarket, minimarket, toko, ataupun warung di lokasi sekitar kamu. Dan kamu bisa coba observasi toko apa aja yang sekarang mungkin lagi laris banyak pengunjung. Dan kira-kira produk apa aja nih yang mereka sering terjual gitu. Kamu bisa secara simpel observasi gitu aja. Dan kamu bisa mungkin dapat pencerahan atau gambaran. Oh, kira-kira produk apa yang sekarang lagi laris banget, sehingga kamu bisa coba untuk riset lebih dalam lagi dan mungkin coba bisa jual. Oke? Kedua, kamu bisa menggunakan Google Trend. Dan ketiga, kamu bisa langsung searching di marketplace. Contoh nih, kalian anggapan sekarang mau coba jualan aksesoris HP ya. Kalian mau lihat dulu di kota kalian itu laris atau enggak tempatnya. Nah, sekarang kasih contoh. Contoh nih, kalian bisa search dulu di keywordnya aksesoris HP. Nah, ada muncul begini. Kalian bisa langsung search saja. Sekalian kira-kira tuh di kota mana dan di provinsi mana ya. Oke, kalian bisa coba search saja lokasinya. Nah, kalian bisa cari provinsi dan kota. Contoh nih, saya anggapan kamu jualnya mungkin di Bali lah ya. Saya coba search. Oke, kalian bisa lihat di sini. Kok di lokasi yang Bali sini, itu minat aksesoris HP masih sangat kurang ya. Kalian bisa lihat sendiri. Ini hanya satu gambaran yang paling simple. Kita bisa searching di marketplace. Selanjutnya adalah fokus ke niche. Jadi sebelum kamu mulai bisnis, kamu jangan langsung hajar ke beberapa kategori. Kamu fokus aja dulu, kamu mau jual produk apa dan dalam kategori apa. Karena kita pada awal muka bisnis, kita budgetnya pasti minim nih. Sehingga kita tidak bisa mempunyai dana untuk bisa melawan kompetitor yang lebih besar. Plus, kalau kita dengan bisa fokus ke niche, kita bisa melakukan branding yang lebih gampang. Oke? Karena contoh nih, macam saya sekarang, saya lagi mau buat branding ke niche spesifik mungkin di home living. Sehingga tuh United Kids ini nanti akan menjadi satu gambaran bagi para calon-calon customer saat mereka mau membeli barang-barang home living, mereka akan pikirnya adalah di United Kids. Sehingga saat ini United Kids hanya fokus ke home living ya, untuk spesifik niche-nya. Dan mungkin nanti saya suatu saat mau menciptakan brand mungkin olahraga nih. Saya akan fokus juga ke spesifik. Mungkin niche-nya lebih ke hiking, sehingga saya masuk ke produk-produknya itu adalah produk yang hiking. Oke? Jadi kamu harus tahu, kamu harus masuk ke spesifik niche dulu. Ketiga, yaitu adalah branding. Kenapa pentingnya branding? Kamu bisa contoh nih. Sekarang kalau kamu jual di marketplace, kalau kamu nggak ada branding yang bagus, kamu tuh kemungkinan pasti akan perang harga. Dan perang harga itu sangat tidak dianjurkan ya, karena mungkin kamu sekarang penjualannya besar, tapi net profit kamu itu yang paling penting, itu sangat rendah dan apa gunanya. Paling bagus adalah kamu harus bisa melakukan branding. Contohnya macam Miniso nih, kamu bisa lihat Miniso, mereka jualan biasa di online ataupun offline, padahal barang-barangnya tuh mungkin hampir sama dengan kompetitor lainnya, tapi mereka bisa menjual dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada kompetitor lainnya, sehingga profit mereka akan lebih besar. Keempat adalah kamu harus mencari supplier yang tepat. Supplier yang tepat ada beberapa kriteria nih. Pertama, kamu harus mensurvei harga dulu. Harga yang mereka berikan kepada kamu itu apakah bisa kompetitif atau enggak? Apakah bisa bersaing dengan dia atau enggak? Dan kedua adalah kelengkapan produk dia overallnya. Dan ketiga, apakah mereka sering telat pengantaran enggak ya? Misalnya kamu sekarang pesan nih, pastinya kamu nggak pengen produk kamu tuh telat, jadi sehingga kamu nggak pas saat melakukan promosi produk kamu terjual. Saat kamu mungkin udah terjual nih banyak 100 produk nih, dan ada orang demand lagi, mereka customer mau produk kamu lagi, tetapi stok kamu itu telat si supplier kirim ke kamu, sehingga kamu sekarang lost customer sama lost penjualan. Nah, itu pasti kamu nggak mau dong. Dan selanjutnya adalah stoknya sering habis.
Misalnya kamu sekarang mau pesan sama dia nih, produk A. Nah, dia bilang stoknya habis. Ya, kamu pasti kecewa juga itu. Dan kemungkinan customer yang udah loyal sama kamu, mereka juga akan kecewa dengan toko kamu, sehingga kamu akan kehilangan customer yang loyal. Itu sangat fatal ya. Kelima yang perlu kamu perhatikan adalah traffic dan conversion. Oke? Jadi pertama yang perlu kamu perhatikan adalah SEO. Kalau biasa kamu jualan di online ataupun di digital marketing ya. Kalau biasa marketplace, SEO-nya adalah lakukan kata kunci. Jadi contoh nih, misalnya kamu sekarang menjual produknya adalah sepatu anak kecil yang berbasis cowok nih. Kamu keywordnya tuh perlu samain dengan produk yang kamu sekarang jual. Contoh, mungkin sekarang produknya tuh sepatu nih. Atau enggak kaos lah ya. Kamu bisa masukkan keywordnya tuh pakaian, kaos, dan kaosnya tuh tipe apa gitu, cowoknya, lalu apakah ada merek nggak ya, kamu masukin detail keywordnya, sehingga tuh orang saat memasukkan keyword produk kamu di marketplace yang mereka mau beli, akan kemungkinan muncul produk kamu di depannya, oke? Dan kedua, yaitu adalah kamu perlu memaksimalkan konten produk. Konten produk apa aja? Pertama itu di bagian foto, lalu kamu pelengkapin juga video dan keyword, beserta deskripsi juga produk kamu. Deskripsinya kamu perlu jelasin detail, produknya tuh gunanya apa, spesifikasi produknya dari mungkin ukuran, berat, sama bahannya. Dan juga kamu perlu tahu juga kalau di marketplace macam jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada, biasa di Shopee sendiri mereka ada melakukan promosi event official dari Shopee atau marketplace itu tersendiri. Kamu bisa langsung maksimalkan penggunaan promo tersebut ya, karena itu akan sangat membantu untuk memboost traffic kamu dan juga conversionnya. Dan selanjutnya saya kasih tahu, kamu perlu juga naikin level toko kamu. Kalau kamu sekarang jualan di Shopee nih, dia ada beberapa level. Pertama adalah seller yang biasanya, selanjutnya adalah star seller, dan star seller plus, dan juga menjadi Shopee Mall. Nah, level toko itu sangat pengaruh, karena semakin tinggi level toko kamu akan diberikan oleh Shopee seperti fitur-fitur yang lebih spesial. Dan juga kadang kamu ada dapat cashback spesial juga, dan ada penambahan saldo iklan secara plus ya. Kalau di Tokopedia, kamu perlu tahu juga, kamu sekarang seller biasa nih, kamu perlu cari cara, mungkin verifikasi KTP aja untuk bisa upgrade diri sendiri menjadi Power Merchant. Dan setelah kamu menjadi Power Merchant, kamu perlu upgrade level juga menjadi Power Merchant Pro, habis itu ada beberapa level lagi, ada 1, 2, 3, 4. Dan mungkin kamu udah suatu saat siap nih, kamu harus bisa upgrade ke official store ya, sama juga kayak Lazada ya. Dan kamu perlu perhatikan penilaian toko dan produk, oke? Ini sangat penting banget. Jadi tuh kalau penilaian toko dan produk kamu bagus, kadang kamu bisa menjual harganya lebih tinggi dan orang tuh lebih pengen repeat order di toko kamu dan kemungkinan conversionnya akan lebih tinggi. Karena toko kamu udah dapat reputasi yang bagus nih dan juga produk yang kamu jual itu penilaiannya bagus. Sehingga walaupun ada toko sebelah menjual produk yang sama, tapi tingkat reputasi mereka tuh masih rendah. Walaupun harga produk kamu lebih mahal, mereka akan beli di tempat kamu. Selanjutnya adalah kita perlu mendekorasi toko kita sesuai branding kita ya. Contoh nih, macam mungkin Nike. Mereka kan tokonya itu lebih fokus menjual barang-barang olahraga, sehingga branding mereka itu lebih macam ke style yang olahraga, sehingga tuh orang pikir adalah ketika mereka pengen mencari barang olahraga yang berkualitas dan pengen mencari part of the team atau komunitas yang orang-orang aktif dan sehat gitu, mereka akan terpikir Nike. Kamu jadi harus pikirkan dulu toko apa, toko kamu mau spesifiknya jual produk apa, dan pikir cara brandingnya. Keenam adalah kita perlu fulfill customer experience. Jadi ini sangat penting banget. Saya kasih tahu dulu keuntungan untuk mendapatkan customer yang loyal ya. Jadi kamu perlu mendapatkan customer yang loyal untuk bisa mendapatkan dua hal ini. Pertama itu adalah repeat order, dan kedua adalah referral marketing. Pertama yang repeat order ya. Tentunya saat kamu sekarang mau menjual satu produk nih, kamu pasti pengennya tuh menjalin hubungan kerjasama dengan customer itu selama mungkin. Kamu pasti jangan mau jual produk mungkin sekali aja nih, habis itu kamu udah biarin gitu. Kamu pengennya tuh mereka sekarang beli, mungkin bulan ke depan, esoknya kalau mereka butuh, mereka akan terpikir toko kamu dan pengen beli lagi nih. Itu akan terjadi repeat order sehingga penjualan kamu akan stabil ya. Oke. Dan kedua, referral marketing. Jadi customer yang puas atau long term customer adalah salah satu sumber marketing yang sangat bagus itu. Jadi mereka bisa melakukan referral ke teman-teman mereka ataupun ke social media followers mereka. Itu akan mendapatkan efek yang sangat bagus buat toko kamu ya. Penjualan kamu akan meningkat secara drastis kalau untuk bisa mendapatkan referral. Misalnya nih sekarang saya long term customer mungkin lebih ke
Under Armour nih, saya merasa kualitas baju pakaian mereka itu bagus banget. Jadi itu mungkin ada teman saya tanya, kira-kira pakaian olahraga apa yang bagus? Saya akan refer ke dia tuh ke Under Armour. Sehingga Under Armour akan mendapatkan customer yang baru lagi nih selain saya. Ketujuh adalah skill manajemen keuangan. Jadi ini ada relasi ataupun korelasi terhadap skill manajemen keuangan pribadi kamu. Kalau kamu sekarang mungkin secara pribadi, mungkin kamu kelola keuangannya itu bagus, kamu ada catat setiap hari kamu kas masuk dan kas keluar, dan kamu ada jaga dan hemat, dan kamu juga pintar investasi. Ini akan membuat kamu sebagai manajer bisnis yang handal ya. Nah, tapi untuk topik video ini, saya akan lebih sharing ke bagaimana untuk mengembangkan bisnis kamu. Dan juga, video selanjutnya saya akan buat lebih ke investasi dan personal finance ya. Nah, jadi kamu tahu nih, tips-tips yang saya sharing ini. Semoga bisnis kamu bisa semakin lancar dan sukses, dan semakin besar, sehingga bisa merekrut lebih banyak orang ya. Dan bila kamu merasa video ini bermanfaat, dan kamu suka, saya meminta bantu kamu untuk share dan di komen ya. Terima kasih.